Oke, selamat pagi Pak Obe dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 mempresentasikan penentuan prioritas sumber pendanaan terbaik untuk startup mahasiswa ITS dengan metode Analytic Method Process atau ANP. Di sini kelompok saya ada Nur Ali Mazhara NRP 055, Fitra Noviansyah NRP 058, Aulia Faradina NRP 094, dan saya Rebel Dewiatika dengan NRP 102. Nah, di sini latar belakang masalahnya kita mengambil judul tersebut karena ITS memiliki beberapa program yang mendukung startup mahasiswa. Namun pemilihan sumber pendanaan masih menjadi tantangan karena tersedia banyak alternatif dengan karakteristik yang berbeda, di mana terdapat empat faktor utama yang dipertimbangkan, yaitu kemudahan administrasi, besarnya dana yang diperoleh, kebebasan dalam tata kelola, dan juga dana waktu pendanaan. Lalu ada tujuan analisis ini, di mana analisis ini bertujuan untuk menentukan prioritas sumber pendanaan terbaik bagi startup mahasiswa ITS melalui metode ANP dengan mempertimbangkan hubungan antar kriteria sehingga menghasilkan rekomendasi pengambilan keputusan yang objektif, sistematis, dan tepat sasaran. Berikut merupakan struktur hierarki ANP sendiri, di mana ANP ini digunakan untuk pemilihan sumber pendanaan yang terbaik untuk startup mahasiswa ITS. Next. Selanjutnya yaitu kriteria dan alternatif, di mana kriteria sendiri kami memakai empat, yaitu mudah administrasi, dana investasi, tata kelola, jangka waktu pendanaan, dan alternatifnya sendiri kami memakai lomba bisnis tingkat mahasiswa, inkubasi bisnis, dan bootstrapping. Next. Nah, berikut adalah hasil perhitungan di klaster Geomin, yang mana di sini menunjukkan kalau responden itu menilai bahwa klaster kriteria memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi karena di sini kriteria menghasilkan 1,2881 dibandingkan dengan klaster alternatif yang memiliki nilai 4,4713 dengan nilai perbandingan sebesar 3,4713, yang mana terdapat bobot prioritas klasternya di sini untuk kriteria sendiri ada 0,77 dan alternatif ada 0,22, dan uji konsistensinya sendiri hasil dari klaster Geomin ini menunjukkan CR 0 atau kurang dari 0,1, yang artinya itu menunjukkan kalau ini tuh bersifat konsisten dan dapat diterima. Next. Oke, di sini ada hasil perhitungan cluster weak matrix, yang mana menentukan bahwa bobot kriteria dan alternatif yang sudah disebutin di awal tadi, itu tuh dibagi per kriteria yang ada 4 dan per alternatif yang ada 3, sehingga menghasilkan cluster weak matrix dengan jumlah kolom 1. Next. Nah, selanjutnya ada hasil perhitungan unweighted supermatrix, yang mana di sini tuh menghasilkan jumlah kolom 2, itu tuh sebagai pembentukan weighted supermatrix di slide selanjutnya. Next. Nah, di tahap ini itu hasil dari unweighted supermatrix tadi dikalikan sama cluster weight matrix sehingga diperoleh hasil dari weighted supermatrix ini. Nah, kalau di tabel yang atas itu sebelum dinormalisasikan, tabel yang bawah itu setelah dinormalisasikan sehingga jumlah kolom itu berjumlah 1. Nah, ini tuh bisa dijadikan dasar perhitungan untuk limit supermatrix di slide selanjutnya. Baik, berikut adalah analisis hasil. Kita berangkat ke limit matrix lebih dahulu, di mana limit matrix ini diperoleh dari proses limit calculation yang dilakukan hingga iterasi ke-50, dan prioritas tertinggi yaitu A1 lomba bisnis yang memperoleh nilai prioritas tertinggi sebesar 0,1920, diikuti oleh A2 yaitu inkubasi bisnis sebesar 0,1811, dan ada juga prioritas menengah yaitu C1 mudah administrasi yang memperoleh nilai 0,1784. Lalu ada C2 yaitu banyaknya dana yang diinvestasikan sebesar 0,1462, dan A3 yaitu bootstrapping sebesar 0,1268, serta C4 yaitu jangka waktu pendanaan sebesar 0,0921. Adapun prioritas rendah yaitu C3 adalah kebebasan tata kelola yang memperoleh nilai sebesar 0,0833. Next. Dan berikut adalah analisis hasil dari multi-rater Geomin, di mana rater Geomin ini menghasilkan bobot prioritas yang mewakili seluruh responden sebagai dasar penentuan ranking akhir pada ANP selanjutnya. Next. Dan berikut adalah CR summary, di mana ini kita bisa meranking dari 1, 2, 3,
Dan peringkat pertama yaitu lomba bisnis, peringkat dua adalah inkubasi bisnis, dan peringkat tiga yaitu bootstrapping, di mana dapat dilihat bahwasanya pemenang yaitu lomba bisnis sebagai alternatif paling efektif dalam pendanaan startup mahasiswa ITS. Next. Dan berikut adalah CR summary lanjutan, di mana hasil dari CR Geomin seluruhnya yaitu konsisten dan data ini tandanya dapat diterima seluruhnya. Next. Berikut merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari kami, di mana untuk kesimpulan sendiri, kami memetakan menjadi 4, ada lomba bisnis, inkubasi bisnis, bootstrapping, dan juga kriteria utama. Salah satunya itu adalah lomba bisnis yang menjadi sumber pendanaan terbaik dengan nilai tertinggi 0,1920, dengan rekomendasi salah satunya adalah menggunakan dana lomba bisnis untuk kebutuhan awal startup. Next. Ini merupakan lampiran hasil responden kami. Next. Ini merupakan lampiran Zoom bersama pakar. Next. Ini merupakan lampiran spreadsheet perhitungan yang dapat diklik di gambar maupun di huruf. Next. Sekian dari kami, Pak Ubed. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.